Haleluya, saudaraku, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Pagi hari ini mari kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan telah menolong dan memberkati kita pagi hari ini. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, jiwaku merindukanmu. Ya, kau Allah yang hidup seperti rusa yang merindukan sungaimu. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Tuhan. Pagi ini pun mari kita merindukan kasih Tuhan. Mari kita tinggikan dia, saudara. Kita berkata kepada Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau setia bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami. Engkau Tuhan Raja kami. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, Raja di atas segala raja. Shekena Ramaya sana. Kami ada sebagaimana ada, karena kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat hati dan tanganku kepadamu. Selamanya Kau ajaib bagiku Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, bersama kita katakan, terima kasih. Kau Tuhan Allah memberkati, meneguhkan, menghiburkan hati setiap hamba-hambamu, umatmu, pendoa pengikut Yesus di pagi hari ini ya Tuhan. Kami puji namamu, kiranya setiap penyembahan yang keluar dari mulut, bibir, lidah kami, yang berasal dari hati kami menyenangkan hati Tuhan. Apakah yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hatimu? Sebab Engkau sungguh amat baik, teramat baik Engkau bagi kami ya Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan. Kau mencurahkan darahmu ya Tuhan. Dari kelahiranmu sampai kenaikanmu ke sorga. Semuanya untuk kau peruntukkan bagi kami ya Tuhan. Kau lahir, oh Tuhan, di kandang domba. Bahkan Engkau Tuhanku, oh mengajar murid-muridmu ya Tuhan, melayani. Ketika Engkau ada di muka bumi ini, Engkau melayani. Engkau menyembuhkan orang-orang sakit Tuhan. Engkau membangkitkan orang mati, bahkan menjelikkan mata yang buta ya Tuhan.
Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kami pun Engkau selamatkan kami Tuhan. Engkau berkati kami. Engkau pimpin kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan membawa kami kepada pemulihan, kepada pertumbuhan, kepada mujizat demi mujizat ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, patutlah kami memuji-muji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau di pagi hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, ditinggikanlah Engkau. Kiranya pagi hari ini kami disegarkan, dihiburkan, dibangkitkan ya Tuhan. Kuasa Allah Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu, pengikut Yesus, di mana kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ada pemulihan, ada kesegaran, ada sukacita yang melimpah-limpah ya Tuhan. Dipuji, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya firman-Mu Tuhan menjadi bekal bagi kami, penuntun bagi kami sepanjang hari ini. Sehingga sepanjang hari ini hidup kami berkenan kepada Tuhan. Karakter-karakter ilahi itu akan tetap menjadi milik kami. Buah roh terus menjadi milik kami. Hati yang dipersembahkan kepada Tuhan kami berikan kepadamu pagi ini Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Kami naikkan syukur kami kepada Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, ya sengaja Ibu Esther agak lebih pagi saudaraku untuk kita boleh berdoa bersama-sama pagi hari ini, supaya yang lain juga nanti bisa. Karena pagi ini 4:30 saudara ada pelayanan kami saudara ya. Jadi mari kita pagi hari ini saudara untuk memuliakan Tuhan. Bagi saudara yang bisa ikut di pagi hari ini secara live bersama-sama ini saudara, selamat datang bagi saudara yang beberapa orang hadir pada saat ini bersama kita berdoa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara di pagi hari ini. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa di sana. Ini masih pagi-pagi benar kita datang berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan kebaikan Tuhan. Sementara orang masih tidur, saudara sudah bangun pagi hari ini berdoa bersekutu kepada Tuhan. Dan doa kita langsung tembus kepada Bapa, kepada Tuhan kita. Percayalah doa kita sampai kepada Tuhan. Tuhan akan menyegarkan kita, Tuhan akan menghiburkan kita, Tuhan akan mengisi kita dengan berkat-berkat pengurapan kuasa kekuatan yang berasal daripada Dia pagi hari ini. Sehingga sepanjang hari ini adalah hari yang berkemenangan bagi kita. Ada tuntunan tangan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan saudara yang akan memberkati kita di pagi hari ini. Kita akan membaca Alkitab kita dari Lukas pasal 1 ayat 26. Kemarin kita sudah membaca Lukas 1 ayat 1 sampai 25. Maka pagi hari ini kita akan membaca lanjutannya Lukas 1 ayat 26 sampai 45. Firman Tuhan ini akan memberkati kita. Mari kita sama-sama saudaraku kita perhatikan, buka hati kita kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Sudah dapat ya saudara? Ya, bukalah saudara, bacalah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita membaca, kita sudah diberkati. Haleluya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sebab mereka akan dipuaskan. Ya, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kulahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, meloncaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegerangan. 45 bersama-sama. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, teman sahabatku seluruhnya, pendoa di doa pagi pengikut Yesus pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan selalu baru setiap pagi dan terus mengajari kita, memberikan iman, semangat, kekuatan bagi kita. Dan iman itulah yang akan mengalahkan dunia. Saudara, apapun yang ada dalam dunia ini, iman kita mengalahkannya sehingga kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Firman Tuhan ini harus kita terima dengan percaya, saudaraku, dengan yakin. Firman Tuhan berkata, Ibrani 11 ayat 6, saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Pagi hari ini tentunya saudara adalah orang yang bersungguh-sungguh. Karena pagi-pagi saudara sudah bangun, ya, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan percayalah saudara, di pagi hari ini ada berkat khusus bagimu untuk menguatkan, memberkati, meneguhkan, dan menghiburkan kita, saudara yang kekasih. Nah, hari ini firman Tuhan yang kita baca bagaimana pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kemarin kita di tanggal 21 pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes. Saudara, bagaimana Yohanes lahir pada masa tua daripada kedua orang tuanya, Zakaria dan Elisabet. Mereka disebut mandul. Istri Zakaria yaitu Elisabet itu adalah mandul. Maka di hari tuanya sudah sepatutnya mereka kakek nenek, tapi justru Tuhan mendengarkan doa mereka yang selama ini mereka malu. Maka Elisabet berkata, kini Tuhan telah menghapus aibku. Jadi kalau orang tidak punya anak, merasa malu, saudara, sepi, merasa malu, apa kata orang. Itu dialami oleh Elisabet dan Zakaria. Tetapi mereka bertekun dalam doa. Bahkan mereka adalah orang-orang benar. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Doa mereka dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini percayalah kepada Tuhan bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, cepat atau lambat, Tuhan kita Yesus Kristus yang baik itu, Dia pasti mendengar dan menjawabnya. Jangan jenuh untuk berdoa. Jangan bosan-bosannya untuk berdoa. Sebab ada Tuhan yang begitu baik yang mendengarkan akan setiap doa-doa kita. Nah, sekarang lewat pembacaan kita ini, bagaimana malaikat Tuhan menjumpai Maria. Siapakah Maria ini, saudara? Maria ini adalah seorang perawan, saudaraku yang kekasih, yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Dan saudaraku yang kasih, dia belum menikah, tapi dia masih perawan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Malaikat mendatangi dia.
Malaikat itu berkata, salam bagimu hai yang dikaruniai Allah. Salam bagimu hai yang dikaruniai oleh Allah. Nah, apa dikatakan oleh Alkitab tadi? Mendengarkan perkataan itu, Maria menjadi takut. Ada apa gerangan ini? Arti perkataan salam ini. Nah, saudaraku yang kasih, sehingga malaikat itu berkata, jangan takut. Nah, jangan takut. Inilah saudaraku yang kadang-kadang memenuhi hati kita, saudaraku yang kasih. Ya, apa itu? Yaitu ketakutan. Ketakutan ini, kalau ini terus kita pelihara, itu bisa menghilangkan iman kita. Yang tahu menjadi tidak tahu. Ya, itulah ketakutan. Makanya malaikat itu berkata, jangan takut. Tuhan Yesus juga berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dilayaninya, jangan takut. Kadang-kadang kita takut akan masa depan kita. Takut dengan jodoh kita. Takut dengan biaya-biaya kebutuhan kita. Takut uang sekolah anak kita. Takut masa depan kita seperti apa. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Kalau Tuhan yang berkata kepada kita, jangan takut, berarti Dia yang memeliharakan kita. Nah, dikatakan di sini saudaraku ayat 29 itu, ya, Maria terkejut dan terkejut dalam hatinya. Apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah dikatakan oleh malaikat itu kepada Maria. Menanggapi hal itu, apa yang dikatakan oleh Maria? Maria berkata, bagaimana mungkin? Aku ini masih gadis, perawan. Aku belum bersuami. Kadang-kadang ketika kita mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan ini, saudara, Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan berkata, jangan takut, aku adalah gembala yang baik. Aku menuntun engkau dalam rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Sekalipun engkau berjalan dalam bayang-bayang maut, gadaku dan tongkatmu menyertai engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Janganlah bimbang, hai si ulat Israel. Tapi kita berkata, bagaimana mungkin? Tidak ada jalan terbuka. Aku bukan orang pintar. Aku bukan orang berpendidikan. Aku tidak punya relasi. Kadang-kadang alasan-alasan yang masuk akal itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Seperti Maria ini. Bagaimana mungkin itu terjadi bagiku? Aku ini masih perawan. Aku belum bersuami. Banyak alasan yang kita kemukakan akan segala keterbatasan kita. Aku nggak kuat, aku nggak pintar, aku nggak bisa mengendarai mobil, aku nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa aku mengendarai sepeda motor, aku nggak bisa bahasa Inggris. Banyak alasan-alasan yang kita kemukakan yang memang masuk akal. Nah, saudaraku, tapi apa kata malaikat itu kepada Maria? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa yang dari Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu. Inilah jawaban atas setiap pergumulan dan doa kita. Apa itu? Roh Kudus. Sebab Zakaria 4 ayat 6 berkata, saudara, bukan kuat, bukan gagah, bukan keperkasaan, bukan fasih lidah, bukan kepintaran, bukan IQ kita, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Jadi Roh Tuhan itulah yang memampukan kita. Roh Tuhan itulah yang menyanggupkan kita untuk melakukan yang tidak bisa kita lakukan menjadi bisa. Kisah 1 ayat 8 berkata, sesungguhnya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi.
Yohanes 14:12 berkata, saudara, ya, sesungguhnya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kulakukan itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dengan kepergian Yesus kepada Bapa ke sorga, maka dia mengirimkan Roh Kudus pada hari ke-50. Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Roh Kudus itu membuat kita mengerti. Roh Kudus itu juga yang membuat kita mengerti untuk berdoa. Dalam Roma 8 ayat 26 berkata, sesungguhnya kamu tidak tahu berdoa, tapi Roh Allah demikianlah mengajari kita mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Tuhan yang mengajari kita berdoa. Apa yang kita ucapkan? Bukan karena indahnya kalimat-kalimat kita yang kita atur seperti berpuisi, tapi Roh Kudus akan menuntun kita untuk berdoa. Sehingga doa kita, doa yang berkuasa, doa yang menurunkan mujizat Tuhan. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Elisabeth yang sudah punya suami, mandul, dia mandul, tidak punya anak. Tapi dengan doa yang penuh Roh Kudus, Elisabeth berdoa dengan penuh Roh Kudus. Masa tuanya pun, waktu yang tepat, Roh Kudus sanggup membuka rahim Elisabeth. Bagaimana dengan Maria? Maria belum punya suami, masih perawan. Roh Kudus sanggup mengaruniakan kepadanya mengandung untuk mengandung. Sehingga Yesus lahir dari kandungan Maria, seorang perawan itu. Adakah yang mustahil bagi Yesus? Adakah yang mustahil bagi Allah Roh Kudus? Sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Apa bebanmu pada saat ini, saudaraku? Apa masalahmu pada saat ini, saudaraku? Percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Percaya kepada Roh Kudus. Kita buka hati kita kepada Roh Kudus. Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mulia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya percaya firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh memberkati, menguatkan kita. Berbeda masalah yang dialami oleh Elisabeth dengan Maria. Berbeda masalah yang saya alami juga. Berbeda dengan masalah yang saudara alami. Tapi percaya dan ketahuilah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup membuka jalan di depan kita. Dialah Yesus Kristus yang memberkati kita. Ajaiblah Tuhan, saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Yesus. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, ajaiblah Engkau Tuhan. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Ku yakin saat Engkau berfirman. Ku menang saat Engkau bertindak. Ku aman sebab Engkau yang menjagaku. Ku kuat sebab Engkau yang menopangku ya Tuhan. Horakaya sikiralabasyan. Berkatilah umat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan kami, yang menghiburkan kami. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Irapakaya siralabasyata kanararabakata takararabasyana. Setiap kami yang mendengar firman-Mu menerima berkat Allah. Setiap kami yang mendengar firman-Mu mendapatkan kekuatan, mendapatkan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Pendoa pengikut Yesus di pagi hari ini Tuhan. Berkatilah mereka semua. Baik mereka yang ikut di pagi hari ini. Demikian juga yang akan membuka nanti Tuhan. Engkau Tuhan Allah memberkati. Ada berkat Allah yang begitu luar biasa. Ada sukacita yang melimpah dalam hati setiap hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberkati kami. Kami berdoa dan bersyukur. Kami terima setiap jawaban doa kami.
Terima kasih Tuhan. Naikkan doa saudara, ucapkan doa saudara, ucapkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dan ucapkan firman Tuhan bahwasanya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar saudara. Dia sanggup mendengar dan menjawab setiap doa kita di pagi hari ini. Berkatilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kami bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Kemenangan, sukacita, kasih yang melimpah, kekuatan, keberhasilan, kesembuhan, mukjizat yang daripada Tuhan. Kami terima pagi hari ini. Dan ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Buat kami Tuhan semakin menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, mengenal akan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin kami benci dosa. Semakin hari makin bertambah-tambah cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan hidup kami ini kepada Tuhan. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara.